Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Crash Gear untuk pemula. Di episode ini kita bakal bahas settingan Crash Gear untuk battle. Disclaimer dari awal, aku tidak jago, belum pernah menang, belum pernah dapat piala dan lain sebagainya. Tapi paling nggak ini jadi kalian nggak harus riset dari nol. Tiap orang pasti punya kayak dapur rahasianya masing-masing. Mungkin yang juara dia punya trik tersendiri yang itu tidak dibagikan kepada orang lain. Bahkan aku yang kalahan pun juga punya trik kayak gitu dan kemungkinan tidak bakal aku share dengan orang lain. Tapi paling nggak dengan adanya video ini kalian bisa mulai ngeriset dapur sendiri tanpa harus ngeriset dari awal. Ketika kalian mau build Crash Gear untuk battle, kita mulai dari part yang paling penting ya. Front weapon ini nanti bakal dibagi jadi tiga kelas. Biasanya Crash Gear Battle itu ada 3 kelas yang sering dilombain. Yang pertama adalah kelas turbo, Crash Gear Turbo. Biasanya rule-nya adalah menggunakan front weapon dari seri turbo. Contohnya kayak ini, kayak Balet, Geiki, Giant Blade dan lain sebagainya. Nah, di kelas turbo nanti yang paling susah adalah generasi turbo. Itu front weaponnya mereka lebih ngandelin estetik daripada fungsi. Fungsi di sini maksudnya adalah fungsi buat ngalahin lawan gitu ya. Jadi bentuk senjatanya rata-rata keren. Misal kayak ini punya Storm Raider. Storm Raider ini WSO apa ya? Aku lupa. Biasanya turbo sama WSO digabung sih itunya. Kelasnya semacam turbo WSO atau turbo extreme gitu-gitu. Bentuk senjatanya keren. Kayak gergaji. Keren pokoknya. Ini juga kayak gede banget gitu, keren. Cuman mereka tidak praktikal. Jadi misal kayak Storm Raider, walaupun jatuhnya keren, ini susah buat jatuhin lawan. Atau kayak Gold Blade yang walaupun dia kayak dari segala sisi bisa menyerang, tapi ketika dipasang dia tinggi banget dari lantai. Jadi kayak mungkin kalau misal nabrak Crash Gear lain berharap bisa nabrak bawahnya sini terus ngangkat, tapi ketika Gold Blade dia paling nabrak di atas roda. Atau ketika ketemu senjata lain yang lebih runcing gini, dia bisa nyelip terus kebalik sendiri. Nah, terus weapon apa yang efektif di kelas turbo? Di kelas turbo itu ada 3 yang paling favorit, cuman satunya aku nggak punya. Satunya Balet, Raging Balet, terus ada Geiki sama Golden Blade. Itu biasanya 3 itu yang paling favorit di kelas turbo. Jadi semacam kalau Balet dan Geiki, dia kalau misal mau dibikin setting agak ceper biar bisa nusuk lawan gitu, masih masuk akal. Sementara bentuk front weapon lain walaupun keren tapi dia susah buat dikendaliin, susah buat ngalahin lawan dan lain sebagainya. Misal kayak Gogetsu, Shooting Mirage, Shooting Phantom, ya ada sih yang bisa make, cuman itu tetap aja susah. Eagle itu juga kan depannya kecil banget gitu kan, malah yang ada patah sendiri dipakai buat battle dan lain sebagainya. Misal kayak Ford ini walaupun dia lumayan ceper, lumayan bisa nukik gitu, cuman dia pendek banget dan ini bikin Crash Gear itu keseringan nembok dan lain sebagainya. Jadi kalau misal mau aman di kelas turbo, ambil Geiki, Balet atau Golden Blade. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas yang kedua. Di sini ada kelas biasanya nyebutnya adalah Crosspart. Crosspart itu rule-nya sebenarnya adalah boleh pakai senjata apapun, bahkan dari yang kelas turbo, kecuali Gearboost. Gearboost itu termasuk Nitro Evo. Nitro Evo itu ada King Kaiser sama MJS Mark Justice Sonic. Itu masuknya Nitro Evo, tapi biasanya disebut, kalau misalnya nyebut Gearboost, 2 itu termasuk. Nah, di kelas Crosspart sendiri itu sering ngambil front weapon dari Crash Gear Nitro. Crash Gear Nitro itu senjatanya kebanyakan ceper-ceper gini. Jadi kayak bener-bener buat nyerok lawan. Misal kayak Beat Impulse. Ini nggak muncul di Crash Gear Nitro sih. Cuman dia emang kayak tombak gitu kan. Enak banget buat nyerok. Kayak HS, Heavy Spike. Atau yang paling favorit KS, King Swords. Mark Justice ini juga kalau misal bisa make lumayan. Cuman jarang ada yang bisa mengendalikan ini. Atau Zero Delta Mega Universe, dia itunya kan sama kan, senjata depannya sama. Ini lagi naik daun ini. Tipe-tipe senjatanya di Crash Gear Nitro itu rata-rata kayak nyerok gitu.
nyerok. Jadi tipe senjata yang ceper, deket sama arena, dan dia bisa nyelip, gampang nyelip di bawah misal pas lagi dapat dari samping gitu kan, nyelip dari bawah, tak. Terus harapannya nanti bisa kelas gear lawan, bisa keangkat, terus kelempar atau kebalik. Ini jauh lebih mudah dilakukan di kelas crosspart daripada yang di kelas turbo. Jadi di kelas turbo itu kadang strategi yang dipakai di kelas crosspart itu tidak terlalu kepake. Kemudian di kelas selanjutnya itu ada senjata kelas berat, biasanya nyebutnya Gearboost. Gearboost sendiri kalau di animenya merupakan senjata upgradean, biasanya bentuknya gede, lebar gitu-gitu, dan itu super ceper abis. Dan ini lebih dangerous daripada weapon-weapon yang di kelas crosspart atau weapon-weapon lain. Makanya ini biasanya sering dibikin kelas sendiri, namanya kelas Gearboost. Nah di kelas Gearboost itu malah tidak ada batasan weaponnya. Kalian bisa pakai Nitro Evo, bisa pakai Gearboost, bisa pakai crosspart yang biasa dipakai di crosspart, bisa pakai yang turbo dan lain sebagainya. Biasanya tidak ada limitasi weapon kalau misal di kelas Gearboost. Cuman kalau tidak pakai Gearboost, ketika kelasnya adalah Gearboost agak susah juga. Misal kayak King Kaiser ketemu sama Giant Blade, ya habis langsung. Giant Blade itu kan tinggi banget kan, dia King Kaiser gampang banget nyerok dari, misal ketemu dari depan senjata sama senjata, langsung gampang banget nyerok. Dan yang dipikirin di senjata depan ini selain efektivitasnya ketika nabrak lawan, juga namanya GC, Ground Clearance. Itu adalah jarak weapon ke arena. Biasanya dibatasi 1 mili, 2 mili, 3 mili tergantung rule pertandingannya. Contohnya misal kalian fans berat Gaiki, ketika pengen pakai Gaiki dan GC-nya udah tahu ya GC apa ya, dan GC-nya itu misal di set ke 2 mili gitu ya. Gaiki sendiri ketika di set 2 mili, kalian nyadar nggak kalau di bagian bawahnya ini dan bagian depan dia tuh naik. Jadi ketika kalian pengen ngeset di 2 mili, misal rodanya sama semua yang artinya dia flat gitu ya, flat crash gearnya, ngejar ujungnya dapat 2 mili, bawahnya ini pasti nyentuh arena dan nyeret dan ngerem dan lain sebagainya. Malah gerakannya jadi aneh. Tapi kalau misal mau maksa depannya bisa sampai 2 mili, itu berarti harus bikin crash gearnya agak nungging gitu, yang mana nanti bagian belakang ke expose dan gampang diserok. Agak dilema juga. Jadi kalau misal kalian mau nyari weapon nggak harus seperti yang aku tunjukin, kalian bisa bebas. Misal kalian suka sama Racing Edge gitu, ya nggak apa-apa, cuman dipastiin GC-nya. Nah selain GC ada faktor lain yang biasanya senjata itu jadi senjata favorit atau enggak. Jadi misal kayak ini aja, Zero Delta dan Racing Edge, mereka konsepnya mirip, jadi bentuknya segitiga, ada 3 gergaji di atasnya. Cuman kenapa Zero Delta lebih favorit daripada Racing Edge, itu karena gergajinya Racing Edge dia tinggi-tinggi, ketika nabrak musuh mereka kadang nyangkut di gergajinya dan gak jadi keangkat, jadi kayak ketabrak, dibandingin dengan Zero Delta yang gergajinya pendek. Jadi ketika nabrak musuh masih bisa keangkat. Jadi itu juga harus diperhatiin. Atau misal kayak Iron Wolf, bawahnya rata, enak banget. Ini pasti GC-nya nggak bakal ngawur. Cuman dia area tabrak depannya, kelihatan nggak? Dia langsung ketemu sama tanjakan. Ini. Yang ini kadang nyangkut di sini. Udah bisa ngangkat di depannya ini, tapi nabrak sininya, terus nggak jadi keangkat. Terus gerakan weaponnya juga, Iron Wolf itu dia gerakannya buka gini, tek kayak sayap kelelawar gitu kan. Ini ada kemungkinan weapon lawan itu dia bakal masuk ke sini, ini bisa patah. Nah jadi perlu diperhatiin kayak gitu juga ketika memilih senjata depan. Oke, move on kita ke sasis. Paling enak dipakai battle adalah MV3. Kenapa? Karena dia ceper. Lobang bearing samping ini, lobang bearingnya ini, lobang yang buat as roda ini, posisinya lebih tinggi daripada sasis yang lain, sehingga posisi sasisnya dia lebih turun, lebih ceper.
lebih nempel ke arena. Jadi jarak antara sasis dengan arena tuh kadang cuman 1 mili atau di bawah 1 mili gitu tergantung wheelnya. Anggap gini, dengan wheel yang sama, anggaplah ini WAW, Wake Adjustment Wheel. Dengan wheel yang sama, misal di sasis VT itu GC si sasisnya ke arena itu anggaplah 1 mili. Kalau pakai MVTD itu paling bisa sampai 0,5 mili. Enak kan? Makin ceper berarti dia center gravity-nya makin turun, makin stabil dan bisa lebih aman ketika ditabrak. Nggak enaknya MVTD adalah satu, harganya mahal. Yang kedua, tapi ini nggak cuma berlaku sama MVTD doang. ZVT, MVTN, MVTS, tipe-tipe sasis yang dia ada chamber gearnya kepisah kayak gini. Dia kalau misal mau buka gear harus copot wheel kelamaan. Kalau buat bongkar-bongkar aku paling suka yang VT, soalnya VT ketika dibongkar dia cuma ngelepas pengait kanan kiri, dibongkar udah. Ganti ban langsung ambil, ganti dinamo langsung, ganti gear oke langsung tanpa harus nyopot-nyopot ban. Ini kalau buat bongkar-bongkar lebih cepet. Jadi biasanya kalau yang MVTD itu sering banget yang pakai MVTD settingannya tuh udah fix, sudah nggak dibongkar-bongkar lagi. Biasanya pada males. Oh ya, pastiin kalau misal kalian pakai sasis VT bentuknya kayak gini, dia bisa maju mundur. ZVT, MVTN, MVTS dan lain sebagainya rata-rata tingginya segini. MVTD itu adalah sasis paling ceper. Dia lebih ceper daripada sasis VT. Tapi kalau di turnamen kalian diizinkan buat modif sasis VT kayak gini dan sasis lainnya yang bukan MVTD buat biar bisa lebih ceper lagi. Namanya VTD. VT Dash. Di VT Dash itu jadi sasis VT yang udah diceperin, terus dilem, udah fix nggak bisa maju mundur lagi, biar bisa seceper MVTD. Kalau mau lebih ekstrim setting di sasis, kalian bisa ganti kelistrikan bawaan. Kelistrikan bawaan itu kan dia cuma metal coating silver. Jadi kadang kalau misal berkarat dia berkurang ininya efektivitas daya aliran listriknya. Kalian bisa ganti ke kuningan atau tembaga. Ini bahannya kalau nggak salah nomor 3 terbaik buat pengantar arus listrik. Yang pertama emas, kedua silver, ketiga tembaga. Emas silver buat mainan CG kayaknya overkill kali ya. Makanya aku pilih tembaga buat ganti kelistrikannya. Cuman kalau misal mau pakai kelistrikan bawaan, kalau dirasa masih oke, nggak masalah juga. Yang ini juga pakai kelistrikan bawaan. Oke, move on ke senjata belakang. Rear weapon itu efektifnya ketika ditabrak dari belakang atau dari samping yang kena bagian belakang. Tujuannya menghalau musuh biar nggak nyerang bagian belakang kita. Nah, buat bumper bagian belakang ini ada beberapa opsi. Yang pertama biasanya pada nyebutnya bumper SNI, itu yang cuman tutup doang. Kayak crash gear turbo pas yang awal-awal kayak Tobita starter itu dia pakainya cuma kayak tutup doang. Boleh dipakai tapi ya fungsinya cuma nutup doang, tidak melindungi dari serangan. Atau kalau aku saran tetap pakai rear weapon yang aktif, jadi bisa menghalau serangan. Paling favorit tetap trader karena dia misal gerak dia ada 3 bagian yang terlindungi dari belakang dan dari samping. Atau yang versi lebih murah ada punya Fangdaser, dia cuma melindungi bagian belakang aja, biar ketika ditabrak dia akan istilahnya mentul dan nggak jadi masuk ke bawah buat nyerang. Tapi versi rear weapon banyak juga kalian bisa pakai punya Tiger ini salah satu tujuannya selain melindungi. Tapi ya walaupun bisa jadi senjata makan tuan juga karena bagian belakang Tiger ini agak tinggi kan. Jadi ketika mau diserok dari belakang ini juga gampang. Cuman kalau misal pas lagi nyangkut di arena, misal kelas gear kalian nyangkut di arena nih gini. Nah, bagian belakang yang gerak ini dia bakal nyentuh arena dan bikin kayak set balik ke arena lagi. Semacam kayak gitu. Ada yang lebih efektif namanya Escape Blaster. Itu juga masih agak mahal. Kalau dananya ada, langsung ambil trader aja. Ini udah yang paling rekomen. Paling aman, paling rekomen si trader ini. Bisa dipakai di segala kondisi. Atau kalau misal pengen bikin manuver yang aneh-aneh, ada namanya IOD. Kalian bisa pakai IOD kanan kiri nggak masalah.
tergantung selera kalian. Ada juga yang EOD double. EOD double itu kalau misal disnya pakai yang double, dia ada gimmick berhenti, depannya ngangkat gitu kan, dia berhenti, terus habis itu turun langsung maju lagi. Cuman kalau menurut aku IOD tidak terlalu, maksudnya aku belum pernah lihat IOD jadi faktor penentu utama kemenangan tuh, jarang banget. Oke, move on ke cover. Cover ini cara milihnya mirip kayak milih senjata. Jadi pilihlah yang dia bisa nyongkel lawan. Nyongkel lawan itu mungkin aku pakai bahasa aerodinamis aja kali ya. Misal kayak cover Eagle ini cover paling standar yang aerodinamis kemana-mana. Jadi ketika ini bisa ngangkat musuh, dia bakal tidak ada halangan buat naik karena dia gampang banget buat nempel di senjatanya. Jadi tidak ada air resistant ke belakang. Di beberapa cover kayak cover pilihannya ada banyak, kalian bisa pakai terserah. Tapi misal kayak ini cover dari Mirage, Shooting Mirage. Ketika dipakai, depannya kan mangap gini. Ini ketika walaupun bisa ngangkat lawan, misal si heavy spec ini bisa ngangkat lawan, ada kemungkinan senjata lawan bakal nyangkut di covernya sini. Dan kalau terlalu kenceng karena tabrakan terlalu kenceng gitu kan, covernya bisa copot. Cover copot, kalah. Atau kalaupun misal nggak copot, dia nggak jadi, si musuhnya ini nggak jadi kebalik atau nggak jadi kelempar gitu, nggak jadi kalah. Jadi kalau misal mau nyari cover, usahain dia yang bisa nempel senjata. Kayak misal Gaiki ini lumayan oke juga, lumayan nempel ini kan. Jadi tidak ada hambatan buat naik ke atas. Bisa juga pakai yang kecil-kecil ini, CB ini dia requestnya murah. Jadi kalau cover jangan cuma ngandelin keren. Misal heavy spec itu aku paling suka keren banget sama cover bawaannya sendiri, penuh dengan duri-duri gitu. Cuman ini tidak terlalu efektif karena depannya mangap terlalu gede banget. Gitu ya, dia cover ya. Di cover itu kuncinya aerodinamis. Atau misal kalian bisa bikin cover yang tidak terlalu aerodinamis menjadi aerodinamis, itu juga boleh. Misal kayak isi KS ini kalau misal pakai punya Phantom. Kalau pakai punya Phantom itu dia rawan nyangkut di tanduknya sini. Tapi kalau dipasangin di KS itu kan juga punya taring di depan ini, punya kayak gergaji di depan ini. Biasanya ngangkatnya adalah ke sini. Jadi lumayan bisa. Jadi kadang ada cover yang cocok-cocokan sama weaponnya apa. Nah sekarang ke bagian yang agak tricky, yaitu wheel. Wheel itu dia nentuin banget gerakan gear kalian bakal kayak gimana. Kalau misal pengen lebih banyak dash atau gerakannya lurus gitu, mungkin bisa pakai yang tapak lebar kayak high dash atau fang dasar. Atau pengen gerakannya balance, bisa pakai Thunder, bisa pakai Suzaku, atau ada juga WAW. Ini wheel bikin fokus berat kalian bisa di bawah banget. Lumayan enak, lumayan favorit juga ini. Jadi di dalamnya ada pemberat, ada besi, satu-satunya pemberat yang diperbolehin di turnamen Crash Gear. Nah jadi karakteristik wheel itu bakal beda-beda tergantung kalian pengen gerakannya kayak apa. Misal high dash, dia enak, tapaknya paling lebar. Minusnya adalah tidak bisa dipakein wheel weapon lain kecuali bawaan high dash atau yang high dash KW dan lain sebagainya. Emangnya kenapa kalau cuman bisa dipasangin high dash? High dash itu dia pendek, jadi dimensi total sampingnya itu dia tidak bakal sebesar wheel lain, misal kayak yang Thunder Arc. Otomatis dia Thunder Arc itu dimensinya bakal lebih gede daripada si high dash ini. Jadi ketika diserang, misal mirip kayak kapal ada pelampung sampingnya itulah, semakin lebar pelampungnya kan dia semakin stabil kan di arena kan. Ketika diserang dari samping, dia mungkin kalau misal wheel yang agak lebar itu bisa agak nahan dikit gitu karena kesananya lebih lebar, sedangkan ketika yang pakai high dash lebih gampang buat kebalik. Nah kalau yang WAW ini dia momentumnya gede banget karena bannya berat.
Jadi ketika bisa nabrak musuh tuh mantep banget. Nah tergantung kalian pengen crash gear kalian gerakannya seperti apa. Mau sering ngedas-ngedas tanpa banyak spin pakai high dash, mau mantep tuh brukannya tapi butuh torsi lumayan agak gede bisa pakai WAW, mau bisa manuver-manuver banyak ada thunder, nggak harus ini. Tapi kalau wheel aku saranin pakai yang Bandai. Wheel Bandai itu lebih seret di arena. Terus ada wheel weapon ini kalau aku saranin mending pakai yang KW ya. Bahan wheel weapon ini kalau yang Bandai mirip sama wheelnya, jadi seret di arena. Ketika nempel di tembok dia malah ngerem. Nah kalau yang KW dia licin, jadi bisa tidak ngerem kalau nempel di pinggiran arena. Jadi kalau wheel aku saranin apapun wheel yang kalian pakai usahain yang Bandai. Tapi kalau yang WW apapun wheel weapon yang kalian pakai usahain yang KW. Kalau nggak mau ngerem, tapi kalau emang tujuannya buat ngerem ya nggak masalah sih pakai yang Bandai. Nah semua part udah, karena semua part-part yang di luar itu kalian bisa nyontek ke juara-juara. Jadi paling gampang tuh kan nyontek juaranya pakai part apa aja, terus dipasang juga di tempatmu, berharap bisa juara sama. Cuman yang tidak bisa dicontek atau jarang bisa dicontek adalah settingan bagian dalamnya. Kita akan mulai bahas ke gear dan dinamo. BTW ini aku bongkarnya pakai toolkit. Dia dari akrilik gitu. Kalau misal mau harganya 15 ribuan. Kalau misal mau linknya aku taruh di deskripsi. Oke, sebelum kita mulai bahas biar nanti paham istilah-istilahnya, aku bakal kasih tahu dulu bagian-bagiannya. As roda ini kita bisa sebut as roda atau lebih tepatnya namanya shaft. Terus ada gear yang nempel di shaft ini adalah gear shaft namanya. Di belakangnya gear shaft ini ada counter gear. Counter gear itu ada yang gear tumpuk gini namanya counter gear. Gear yang nempel di dinamo ini namanya pinion. Jadi kalau diurutin dari depan ada gear shaft, counter, pinion, counter gear. Terus habis itu ada gear shaft lagi yang belakang. Nah ketika kalian dapet crash gear yang normal mungkin masih baru dan lain sebagainya, rata-rata dapetnya gear kayak gini. Ini adalah namanya gear normal. Gear normal ini buat yang di shaft, T-nya, tit apa sih? Giginya itu jumlahnya adalah 30 gerigi. 30 gerigi ketemu sama yang kecil ini kan. Yang kecil ini 18. Terus yang gede ini 30. Jadi gitu ya gear normal ya. Jadi dari pinionnya adalah pinion 10. Pinion 10 ke transfer di counter yang 30 yang gede. Yang gede luar. Terus habis itu dia juga muter sama counter yang kecil 18 ditransfer ke 30. Itu kalau yang normal. Kalian kalau misal mau pakai gear normal pun juga nggak masalah. Cuman banyak yang pakai gear modifikasi ketika di crash gear. Ini aku contohin dua contoh gear modifikasi. Pertama yang ini. Di sini aku pakai kombinasi normal low. Aku pakai gear normal buat yang depan. Buat yang belakang aku pakai gear low. Gear low itu dia counter gede ini 30, ketemu bawah 16, terus ketemu yang belakang 32. Jadi faktor pembaginya lebih banyak, torsinya lebih gede. Gerakan karena beda gearnya, gerakannya bakal lebih cepet. RPM-nya bakal lebih tinggi wheel depan, tapi torsinya lebih gede wheel belakang. Nah dengan settingan gear kayak gini, diharapkan nanti bakal lebih sering ngedas daripada ngespin, karena RPM depannya lebih gede. Kalau ngespin itu kan dia RPM belakangnya dibikin lebih tinggi. Atau kalau misal kalian pengen settingan ngespin, ini dibalik juga bisa. Gear normalnya taruh belakang, gear low-nya taruh depan, otomatis nanti RPM belakang kan lebih tinggi daripada yang depan. RPM belakang lebih tinggi, crash gear kalian bakal lebih sering nge-spin. Namanya fake spin. Nah, di settingan yang kedua, di sini ada namanya super low. Super low itu dia torsinya lebih gede daripada yang gear low. Dia di depan ada 30, bawaan dari crash gear. Ketemu sama yang kecil itu 18. Ketemu sama yang gede, counter shaft gede ini 32. Nah, karena 32 otomatis kita tidak bisa pakai pinion 10. Di sini aku pakai pinion 8. Ini aku pakai pinion 8. Pinion 8 ketemu 32, terus di sini ketemu 16, di sini ketemu 32. Bingung nggak? Bingung nggak? Kalian dari penjelasan kayak gitu bisa tahu nggak? Ini RPM-nya tinggian yang depan atau yang belakang?
RPM-nya tinggi yang depan, soalnya di counter gear yang depan ini kan dia pakai 18, sementara yang belakang 16. Jadi daya yang ditransfer ke belakang dia lebih dikit. Harapannya sama kayak yang tadi, sebelum tadi. Dia lebih gede RPM-nya yang depan daripada yang belakang. Yang belakang jauh lebih gede torsinya. Harapannya biar tidak terlalu sering ngespin. Jadi settingan das itu lumayan digemarin kalau di pertandingan crash gear. Soalnya kadang kalau nyepin karena arenanya terbatas ya belum sempat muter dengan sempurna atau muter yang sangat amat cepat sekali gitu. Kadang udah ketabrak gear lawan, udah ketabrak arena dan lain sebagainya. Jadi momentumnya belum cukup buat ngespin yang sampai ngelempar musuh keluar arena atau gimana. Udah ketabrak duluan. Makanya itulah kenapa lebih sering settingannya adalah settingan das. Nah, kapan kombinasi gear ini dipakai? Yang pertama, kalau misal kalian mau pakai normal semua depan belakang, itu mungkin kalau misal gear kalian udah dapat dinamo yang balance banget, torsinya enak, RPM-nya enak, tidak terlalu cepet, tapi tenaganya juga oke, itu kalian pakai normal gitu bisa. Cuman kalau buat dinamo dengan power ngawur, biasanya emang gearnya harus dibikin aneh-aneh. Misal aku pakai dinamo ini. Dinamo ini lilitannya adalah lilitan torsi. Dinamo ini nggak ada RPM-nya, isinya torsi semua. Dengan dinamo seperti ini aku tidak membutuhkan gear low. Aku bisa pakai gear normal karena torsinya udah gede. Gear low itu fungsinya buat naikin torsi. Aku bahkan bisa pakai gear high buat naikin RPM jika pakai dinamo yang ini. Nah, di sini aku pakai TT2 buat yang kanan. Aku pakai TT2 dan di sini aku berharap TT2 kan torsinya juga udah gede kan. Torsinya udah gede, RPM-nya juga lumayan cepat. Jadi niatnya aku tidak perlu gedein lagi torsi di depan karena torsinya TT2 udah lumayan gede, tapi yang di belakang aku pengen ngurangin RPM. Jadi tujuan gear low di sini adalah buat ngurangin RPM-nya. Kenapa ngurangin RPM? Karena di sini aku pakai wheel dengan spesifikasi yang beda. Wheel Thunder itu dia diameternya cuman 23, aku lupa pasti, tapi intinya wheel yang belakang ini dia lebih gede daripada Wheel Thunder. Otomatis kalau dia pakai gear normal jadinya spin karena kecepatan yang belakang bakal lebih tinggi daripada yang depan. Makanya yang belakang aku kurangin RPM-nya biar dia tidak spin. Nah, sedangkan untuk yang kiri, settingan yang kiri, ini aku pakai super low karena power dari dinamo yang ini terlalu gede. Dinamo ini dia torsinya gede, RPM-nya juga gede. Fungsinya adalah buat satu ngurangin RPM, yang kedua adalah naikin torsinya juga. Ya kalau di crash gear RPM-nya jangan tinggi-tinggi ya. Misal kayak dinamo like das ini walaupun judulnya like, tapi ini RPM-nya juga lumayan tinggi. Kalau misal kalian pakai itu, kalau kalian pakai dengan gear normal, bisa jadi gear kalian terlalu cepat malah gampang keluar arena nanti. Terus gear-gear kayak gini dapat dari mana? Bikin. Ini aku bikin sendiri. Cara bikinnya aku taruh di deskripsi deh. Aku udah pernah contohin, aku taruh di deskripsi. Atau kalau enggak, misal nanti aku bisa dapat linknya, ada beberapa orang juga yang jualan kok. Misal aku dapat linknya, nanti aku cantumin di deskripsi aja. Kalian bisa pesan ukurannya pengen berapa gitu, kayaknya bisa deh. Kalau ini aku bikin dari gear Tamiya, yang aku potong-potong, sambungin pakai lem Alteco, terus di lock semacam kayak gitu. Jadi kalau misal kalian pengen build buat battle keras, usahain bearingnya kalian ganti dengan bearing besi aja. Ini ukurannya 620, dia jauh lebih stabil dan lebih snap fit daripada bearing bawaan yang model plastik kayak gini. Dia masih apa ya, nggak snap fit gitu. Lebih aman kalau pakai yang bearing besi. Terus asnya kalian ganti as baja. Paling rekomen sih Naci. Cuman banyak as lain juga substitusi yang lebih murah, gak harus selalu Naci. Ini aja aku pakai as Tamiya, as Reinforce Tamiya asli. Dia 4 biji cuman 30.000 doang. Atau nanti aku taruh di deskripsi deh rekomendasi link belinya. Terakhir sebelum pamit kita bakal bahas baterai. Kalau baterai aku saranin jangan beli yang murah. Kemarin sempat beli double power, jelek banget performanya. Jadi kalau baterai ini aku pakai analog yang putih sama Fujitsu Pink. Aku paling sering pakai yang analog, cuman kalau misal terlalu berlebihan beratnya biasanya aku switch ke Fujitsu. Biasanya berat baterai itu terpengaruhi di mAh. Yang analog ini dia 1900 mAh, sedangkan yang Fujitsu dia cuman 950 mAh. Jadi
Kalau secara Yamaha bisa langsung dipastiin kalau yang Fujitsu lebih enteng dari yang Eneloop. Cuman kalau misalnya dipakai yang Fujitsu jelas bakal lebih cepat habis daripada yang Eneloop. Kalau di baterai aku saranin beli beberapa merek, satu merek juga nggak apa-apa. Yang penting Yamaha-nya beda-beda. Itu buat ngakalin di berat. Jadi kalau misal di turnamen crash gear atau pertandingan crash gear itu sering banget beratnya dibatesin. Anggaplah dibatasin di 175, tapi ketika kalian pengen pasang part yang kalian inginkan, contoh ya, misal banget aku pengen pakai settingan kayak gini buat tanding, cuman karena WAW-nya sendiri dia udah berat banget karena ada pemberatnya 4 masing-masing kanan kiri yang depan, dia bakal overweight kalau misal dipakein yang analog putih. Nah, ketika overweight kayak gitu, berarti di sini aku pakai yang Fujitsu. Oke, kayak gitu aja video kali ini. Semoga bisa membantu. Semoga kalian bisa cepat nemu settingan biar bisa menangan pas lagi di arena. Sampai jumpa di video selanjutnya.